Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Ayu Hairina. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 4, untuk tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu dosen Fitri Wahyuni. Bab yang kami bahas yaitu tentang perkembangan sosial dan problematikanya. Sebenarnya apa sih itu perkembangan? Ada yang tahu? Perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam tubuh manusia sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan bisa meliputi dari diferensiasi sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ tubuh, dan sistem organ yang sudah berkembang lebih kompleks sehingga bisa melakukan fungsinya masing-masing dengan lebih baik. Perkembangan manusia meliputi beberapa aspek, salah satunya yaitu aspek sosial. Apa sih tujuan dari aspek sosial ini? Tujuannya yaitu agar anak memiliki kepercayaan diri, kemampuan bersosialisasi, dan kemampuan untuk mengendalikan emosi. Perkembangan sosial menurut Sunarto dan Hartono, hubungan yang saling menguntungkan antar manusia. Hubungan ini baik hubungan yang sederhana maupun yang kompleks. Semakin bertambahnya usia, semakin kita dewasa, hubungan yang kita jalin bersama orang-orang di sekitar kita semakin kompleks sehingga tingkat hubungannya menjadi lebih tinggi. Perkenalkan, saya Diah Dwi Fitriani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Devi, yaitu tentang pengertian perkembangan sosial. Nah, secara umum, perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Nah, perkembangan sosial juga dapat dikatakan sebagai pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan dan bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek sosial, seperti norma-norma kelompok, moral, tradisi, dan meleburkan diri menjadi satu kesatuan dengan saling berkomunikasi serta bekerja sama. Menjadi orang yang mampu bersosialisasi itu memerlukan 3 proses, di mana masing-masing proses tersebut terpisah dan sangat berbeda satu sama lain, tetapi saling berkaitan, sehingga kegagalan dalam satu proses akan menurunkan kadar sosialisasi individu. Nah, menurut Harlock, tahun 1996, 3 proses dalam perkembangan sosial yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berperilaku dapat diterima secara sosial. Setiap kelompok sosial memiliki standar bagi para anggotanya tentang perilaku yang dapat diterima. Untuk dapat bersosialisasi, seseorang tidak hanya harus mengetahui perilaku yang dapat diterima, tetapi mereka juga harus menyesuaikan perilakunya sehingga ia bisa diterima sebagai bagian dari masyarakat atau lingkungan sosial tersebut. Nah, yang kedua itu memainkan peran di lingkungan sosialnya. Setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan dengan seksama oleh para anggotanya, dan setiap anggota dituntut untuk dapat memenuhi tuntutan yang diberikan kelompoknya. Yang ketiga, itu memiliki sikap positif terhadap kelompok sosialnya. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, seseorang harus menyukai orang yang menjadi kelompok dan aktivitas sosialnya. Jika seseorang disenangi berarti ia berhasil dalam penyesuaian sosial dan diterima sebagai anggota kelompok sosial tempat mereka menggabungkan diri. Saya Dia Sinarit Rahmawati dengan NIM 200431619684 akan menjelaskan tentang teori perkembangan psikososial. Yang pertama, trust versus mistrust atau percaya versus tidak percaya yang terjadi sejak lahir sampai sekitar 1 tahun. Yang kedua, autonom versus shame and doubt atau autonomi versus malu atau ragu-ragu yang terjadi pada usia 2-3 tahun. Yang ketiga, initiative versus guilt atau
inisiatif versus rasa bersalah yang terjadi pada usia 4-5 tahun. Yang keempat, industri versus inferiority atau industri versus inferior yang terjadi pada usia 6-11 tahun. Selanjutnya yang kelima ada ego identity versus role confusion atau identitas diri versus kekacauan peran yang terjadi pada usia 12-18 atau 20 tahun. Yang keenam, intimacy versus isolation atau keintiman versus pengasingan yang terjadi pada usia 18 atau 19 sampai 30 tahun. Yang ketujuh, generativity versus stagnation atau perluasan versus stagnasi yang terjadi pada usia 20 sampai 50 tahun. Yang terakhir atau yang kedelapan, integrity versus despair atau integritas versus kekecewaan yang terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Yang pertama, pembangkangan atau negativisme. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan anak. Secara umum, tingkah laku ini mulai muncul pada usia 18 bulan dan mencapai puncaknya pada usia 3 tahun dan mulai menurun pada usia 4 tahun hingga 6 tahun. Orang tua harus memahami pembangkangan sebagai proses perkembangan anak dari sikap serba bergantung atau dependen menuju ke arah sikap bebas atau independen dari ketergantungan secara penuh kepada orang tua atau orang dewasa lain di sekitarnya. Yang kedua adalah agresi atau aggression. Agresi adalah perilaku menyerang balik secara fisik atau nonverbal maupun secara kata-kata atau verbal. Agresi merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan dan atau keinginannya. Biasanya, bentuk ini diwujudkan dengan menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang, dan lain sebagainya. Jika orang tua menghukum anak yang agresif, maka agresivitasnya akan semakin meningkat. Tetapi, jika orang tua terlalu membiarkan, maka agresivitas tersebut akan permanen pada diri anak. Sebaiknya, orang tua berusaha mereduksi atau mengurangi agresivitas anak dengan cara mengalihkan perhatian atau keinginan anak kepada hal-hal yang positif. Yang ketiga, berselisih atau clashing. Sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain. Anak-anak selalu berselisih pendapat tentang suatu masalah. Harus ada yang menjadi penengah yang adil dalam perselisihan anak dan tidak bersikap membela atau menyalahkan anak. Orang tua atau guru harus melihat perselisihan tersebut dari perspektif anak dengan cara mendengarkan mereka menjelaskan penyebab masalahnya. Orang tua atau guru sebaiknya mengajak mereka untuk mencari jalan damai tanpa menjelaskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Cara ini akan membantu anak-anak mengenali perasaannya masing-masing dan membantu anak mengakui kesalahannya. Yang keempat, menggoda atau teasing. Menggoda merupakan bentuk lain dari sikap agresif atau menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal seperti kata-kata ejekan atau cemoohan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. Misalnya, anak-anak memberi gelar tertentu kepada temannya atau saudaranya sehingga membuat mereka marah. Dalam kondisi seperti ini, orang tua atau guru dapat melakukan metode induksi dengan cara mengajak anak merasakan jika gelar atau label tersebut yang diberikannya kepada teman atau saudaranya terjadi kepada dirinya. Cara ini dapat membantu anak merasakan akibat perbuatannya dan dapat membantu anak berempati terhadap orang lain. Persaingan atau rivalry. Persaingan adalah keinginan untuk melebihi orang lain. Sikap ini mulai terlihat pada usia 4 tahun, yaitu persaingan prestise, dan pada usia 6 tahun, semangat bersaing ini akan semakin membaik. Persaingan berdampak positif jika masih dalam intensitas normal.
Agar sikap bersaing tetap berada pada tataran normal, maka orang tua atau guru harus selalu menciptakan suasana bersaing yang positif pada diri anak. Yang keenam, kerjasama atau cooperation. Sikap mau bekerja sama dengan orang lain mulai nampak pada usia 3 tahun atau awal 4 tahun. Dan pada usia 6 hingga 7 tahun, sikap ini semakin berkembang dengan baik. Sikap ini dapat dikembangkan dengan cara bermain bersama atau belajar kelompok. Mereka akan terbiasa melakukan sesuatu dalam tim, sehingga mereka dapat merasakan ringan dan mudahnya jika pekerjaan dilakukan secara bersama-sama. Yang ketujuh, tingkah laku berkuasa atau ascendant behavior, yakni tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi, atau bersikap seperti pemimpin. Wujud dari sikap ini adalah menyuruh, meminta, memaksa, mengancam, dan lain sebagainya. Tingkah laku berkuasa pada anak-anak selalu menimbulkan perselisihan. Anak-anak yang bersifat pushy akan dijauhi teman-temannya atau hanya ditemani karena takut dengan kejahatannya. Guru atau orang tua dapat memberikan peran-peran yang berbeda kepada setiap anak sehingga semua anak berkesempatan menjadi pimpinan dan dipimpin. Yang kedelapan, mementingkan diri sendiri atau selfishness, sikap egosentris dalam memenuhi interest atau keinginannya sendiri. Anak-anak melakukan sesuatu hal yang dapat menguntungkan atau menyenangkan dirinya, meskipun terkadang bertentangan dengan kepentingan orang lain atau bahkan merugikan orang lain. Orang tua atau guru harus mengajarkan kepada anak batasan-batasan kepentingan diri sendiri dengan kepentingan orang lain. Penanaman batasan-batasan ini dapat dilakukan oleh orang tua atau guru melalui permainan, nasihat, atau cerita. Yang kesembilan, simpati. Simpati merupakan sikap emosional yang mendorong individu dengan menaruh perhatiannya terhadap orang lain untuk mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Di dalam keluarga berlaku norma-norma kehidupan keluarga, dan dengan demikian, pada dasarnya keluarga merekayasa perilaku kehidupan budaya anak. Yang kedua, kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat yang akan datang. Dan yang terakhir, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual yang tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual yang tinggi, kemampuan berbahasa yang baik, dan pengendalian emosional secara yang seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Berikutnya, upaya mengembangkan sikap sosial peserta didik. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif akan mengembangkan sikap kerjasama dan saling menghargai peserta didik. Pembelajaran kooperatif akan mendorong peserta didik untuk menghargai kemampuan orang lain dan bersabar dengan sikap orang lain. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif akan mengembangkan sikap membantu dan berbagi dalam pembelajaran. Siswa yang lebih pintar bersedia membantu temannya yang belum memahami materi pelajaran
yang sedang dibahas, pembelajaran kolaboratif akan menumbuhkan sikap saling menyayangi di antara peserta didik. Selanjutnya adalah pertemanan atau bersosialisasi. Dengan pertemanan, anak-anak akan menemukan seorang mitra familiar, seorang yang akan menghabiskan waktu dengan mereka, dan bergabung dalam aktivitas berkolaboratif. Dalam pertemanan terdapat stimulasi, yaitu anak-anak akan mendapatkan informasi yang menarik, kesenangan, dan hiburan. Selanjutnya yaitu dukungan fisik. Dalam pertemanan terdapat sumber daya dan bantuan. Dalam dukungan ego, pertemanan terdapat harapan akan dukungan, semangat, dan umpan balik yang membantu anak-anak memelihara kesan diri mereka sendiri sebagai individu yang kompeten, menarik, dan pantas ditemani. Selanjutnya adalah perbandingan sosial. Pertemanan menyediakan informasi tentang posisi anak-anak terhadap orang lain dan apakah anak-anak tersebut berlaku baik. Yang terakhir adalah keintiman atau afeksi. Dalam pertemanan, anak-anak akan mengalami hubungan yang hangat, dekat, dan saling percaya dengan individu lain, seperti hubungan yang melibatkan keterbukaan diri. Selanjutnya, problem dalam perkembangan sosial. Masalah dalam perkembangan sosial anak atau remaja adalah bagaimana pengetahuan tentang strategi yang tepat atau tidak tepat dan berhubungan dengan penerimaan dari teman sebayanya. Seringkali remaja mengalami penolakan dari teman sebayanya karena penampilan mereka yang kurang menarik, kurang rapi, dan kurang dapat bertanggung jawab. Penolakan dari teman sebayanya tersebut akan menyebabkan remaja mengalami depresi sehingga mereka berpikiran untuk mengakhiri hidupnya. Mereka pada saat itu memiliki dua gerak, yaitu gerak untuk memisahkan diri dari orang tuanya dan gerak untuk menuju teman sebayanya. Apabila remaja sudah bergerak memisahkan diri dari orang tuanya, tetapi mengalami penolakan dari teman sebayanya, mereka akan merasa kecewa, depresi, stres, dan berujung mereka akan mengakhiri hidupnya. Masalah lain yang dihadapi remaja adalah keinginannya untuk mandiri, di mana mereka dibuat memilih antara mengikuti kemauan dari dirinya atau mengikuti kemauan orang tuanya. Dari dua pilihan tersebut, mereka akan memiliki konflik dengan dirinya sendiri. Di sisi lain, mereka ingin mengikuti kemauan orang tuanya, dan di sisi lain, mereka ingin mengikuti keinginannya sendiri. Karena pada tahap itu mereka masih berada di usia sekolah, yang mana mereka masih membutuhkan biaya dari orang tuanya. Dalam usaha untuk memisahkan diri dari orang tuanya, mereka akan membentuk sebuah kelompok, di mana apabila di dalam kelompok tersebut memiliki kohesi yang kuat, yang dipengaruhi oleh ketua kelompok tersebut, maka akan muncul atau berkembang norma dan moral yang dianut oleh remaja tersebut. Dan mereka akan lebih mementingkan norma dan moral yang berkembang di kelompoknya dibandingkan norma dan moral yang mereka dapatkan dari orang tuanya. Sehingga mereka kesulitan dalam mengembangkan norma dan moralnya sendiri. Berikut ini adalah contoh kasus problematika perkembangan sosial pada peserta didik. Teguh adalah anak kedua dari dua bersaudara. Ayah Teguh bekerja di luar kota dan pulang seminggu sekali, sedangkan kakaknya juga ikut bersama ayahnya. Teguh hanya tinggal berdua dengan ibunya yang mempunyai kelainan jiwa yang bersifat temporer, yaitu gangguan jiwa yang tidak selalu menunjukkan tingkah laku abnormal. Pada saat kelainan jiwanya kambuh, ibu Teguh akan berteriak-teriak dan mengabaikan keberadaan Teguh. Akan tetapi, Teguh tetap mendapat perhatian dan perawatan ibunya ketika ibunya dalam keadaan normal. Nah, contoh di atas adalah salah satu kasus yang dapat mengganggu perkembangan sosial anak, di mana kondisi lingkungan keluarga sangat berperan penting dalam perkembangan sosial anak.
Apabila kondisi lingkungan keluarga kurang kondusif, maka akan mempengaruhi anak dalam proses perkembangannya. Misalkan dalam segi hubungan pertemanannya. Saat anak berada di lingkungan kelas, anak akan tergolong anak yang tidak populer dan termasuk anak yang ditolak. Anak akan suka menyendiri dan memiliki sedikit teman. Hal tersebut dikarenakan anak tergolong pendiam, pasif, dan kurang bisa bergaul sehingga mayoritas teman sebayanya tidak menyukainya. Untuk mengatasi hal itu, pihak sekolah terutama guru pengajar harus melayani anak didik secara tepat sesuai kondisi yang dimiliki siswa. Hal tersebut diupayakan agar siswa bisa lebih diterima di lingkungan teman sebayanya atau lingkungan kelasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.